Tuh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya, Alhamdulillah. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan sahabat saya, Ustadz Faris, ya, tentang spiritualitas dalam Islam. Tiga komponen dasar ajaran Islam itu kan terdiri dari, pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan ketiga ihsan. Ya, iman ini adalah sistem kepercayaan, keyakinan, akidah biasa kita sebut. Yang kedua adalah Islam. Ini adalah komponen ajaran yang bersifat ritual, ya, ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kelanjutan dari adanya akidah itu. Setelah kita meyakini, terus apa? Ya, nggak mungkin hanya meyakini saja. Ya, harus ada action. Yaitu dengan cara apa? Ada dua kalimat syahadat, ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, bayar zakat, lalu pergi haji. Ini 5 pilar syariat. Ya. 5 pilar ini adalah fondasi. Bukan berarti Islam itu hanya 5 itu saja. Karena ibarat rumah. Ya, rumah ini bukan hanya terdiri dari tiang, terdiri pondasi, tapi ada dindingnya, ada ventilasinya, ada sistem sanitasinya, ada listriknya, ada atapnya. Ya, satu rumah, ya, tidak akan disebut sebagai rumah yang layak untuk dihuni kalau tidak ada unsur itu. Tidak bisa Bapak Ibu bikin rumah hanya pasang tiangnya aja, ya, atau cuma beralas tanah saja, pondasi saja, nggak ada dindingnya gitu. Lalu bagaimana fungsi rumah itu untuk menjaga privasi? Ya, tidak ada ventilasinya. Bagaimana Anda bisa berharap menghirup udara dengan baik? Sirkulasi udara, tidak ada sanitasinya. Masa buang air harus, ya, jalan dulu ke sungai 2 kilo dari rumah misalnya, kan merepotkan, ya. Atau buang air di depan rumah, ya, cukup dibersihkan dengan daun-daun. Waduh, repot itu Pak. Ya, tidak ada atapnya, tidak mungkin. Bagaimana kalau ada hujan? Bagaimana ini dan sebagainya? Artinya, seringkali umat Islam ini sering salah kaprah memahami Islam itu hanya 5 saja. Iya, 5 itu pilarnya, dasar-dasar yang kokoh. Tetapi ada sisi lainnya, ada aspek muamalatnya. Bagaimana berekonomi, ya, transaksi jual beli, simpan pinjam, perdagangan, profesi yang mana yang halal, mana yang haram, itu ada kaidah-kaidah agamanya. Nggak sembarangan orang bekerja asal bekerja. Ya, oh pokoknya saya bekerja Pak Ustadz. Ya, saya yang penting dapat uang, bisa menafkahi. Iya, tapi jenis pekerjaanmu itu halal apa tidak? Inilah masuk spiritual Islam. Jadi spiritualitas itu bukan hanya ritual, ya, tetapi dia harus ada kesadaran diri bagaimana dia dapat memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakat di sekitarnya itu dengan ajaran-ajaran Islam ini. Ya, ada aspek makanan minumannya, Islam mengatur halal haramnya. Ya, ada aspek pakaian, ya. Fungsi pakaian di dalam agama Islam itu ada, menutup aurat, ya, menjaga kemaluan, ya, membuat orang itu tampil sebagai manusia, ya, makanya diatur batasan aurat laki-laki, batasan aurat perempuan, apa yang harus bagaimana cara menutup tubuh wanita dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari ajaran Islam. Ya, jadi jangan sampai, ya, wanita baru pakai jilbab ketika dia mati. Paham ya? Kalau mati perempuan dikafani itu kan pakai jilbab, pakai kerudung. Ya, walaupun tidak ditutup mukanya pakai cadar gitu ya, enggak. Bukan itu maksud saya. Tetapi dia harus ketika hidup dia itu harus seperti itu juga. Apalagi dalam Islam itu orang menutup aurat perempuan itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak ada batasan, oh hanya sholat saja pakai jilbab, pakai kerudung, pakai mukena, lalu di luar sholat selepas. Enggak. Itu spiritual Islam juga.
Ya, ada aspek tadi muamalah, makanan, minuman, pekerjaan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari bangunan Islam ini yang mulia, ya. Itu aspek syariatnya. Yang ketiga adalah ihsan. Ya, yaitu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yar. Ini yang merupakan inti dari keikhlasan seorang hamba dalam menjalankan keimanan dan menjalankan keislamannya. Jadi ihsan inilah yang menjadi motor penggerak, ya, motor penggerak untuk diterimanya amal kita itu atau tidak. Ya, sebab amal ini kalau hanya fokus kepada fikih, kepada syariat, ya, makanya setiap amal itu dalam Islam harus diawali dengan niat. Nah, bab niat inilah yang nanti akan berkaitan dengan ihsan, tentang keikhlasan, tentang ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ajaran Islam itu kita kenal ada yang disebut dengan a'mal al-jawarih, ada a'malul qulub. A'malul al-jawarih itu adalah fikih. Kita ini ibadah, kehidupan kita semua diatur oleh syariat Islam melalui apa? Mekanisme fikih, halal haram. Ya. Cara menentukan mana makanan halal, mana yang haram, minuman yang halal, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang halal yang mana. Tapi niatnya harus benar karena Allah SWT. Ini yang aspek yang kata Imam Al-Qadhi Fudail bin Iyad, ya, aswabuha, ketika beliau menjelaskan ayat walladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Amal terbaik itu apa? Yang pertama adalah akhlasuha lillah, yang paling ikhlas. Jadi berkaitan dengan amal hati. Ya, wa aswabuha, dan yang paling benar sesuai dengan aturan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ketiga aspek inilah yang mendorong bangkitnya peradaban Islam. Ya, aspek keimanan dalam akidah melahirkan ribuan, ya, jilid buku-buku yang berkenaan dengan akidah, termasuk membantah aliran-aliran sesat. Mana tadi yang terlalu mengharapkan rahmat Allah, murjiah, itu jelas dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mana yang terlalu takut seperti Khawarij yang kadang-kadang melahirkan sikap, yang sering melahirkan sikap ekstremis, ini juga dibantah oleh para ulama. Mana yang suka mencela sahabat Nabi, Syiah Rafidhah, ini juga dibantah oleh para ulama. Jadi lahirlah aliran-aliran kalam itu, ini yang melahirkan peradaban Islam, ya. Kemudian fikih melahirkan ribuan bahkan mungkin jutaan jilid buku, ya, menjelaskan aspek syariat Islam ini sejak zaman dahulu sampai sekarang model ini. Nah, ihsan. Nah, inilah yang membedakan peradaban Islam dari yang lain. Jadi ada, nah, bagaimana hubungannya dengan praktek tasawuf, ya. Ihsan ini sebenarnya kenapa kalau saya melihat di Turki, di Mesir, ya, itu praktek tasawuf ini subur. Karena saya melihat ada beberapa faktor, ya, kenapa bisa muncul hal-hal seperti itu. Pertama, karena mereka mencari lari dari kenyataan, dari situasi politik, ya, situasi politik yang otoriter, yang zalim, yang sementara mereka tidak melakukan perlawanan. Perlawanan mereka adalah perlawanan spiritual. Ya, jadi peradaban Islam ini tidak selamanya dipimpin oleh orang-orang sekaliber Abu Bakar dan Umar, Bapak Ibu sekalian, atau sebaik Umar bin Abdul Aziz, ya, atau sebaik sesoleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Yang baik-baik pemimpin di dalam lingkungan umat Islam ini, ya, bisa dihitung dengan jari barangkali, ya, meskipun agak berlebihan juga kalau saya mengatakan demikian. Tapi intinya adalah kenapa para ulama itu tetap mengatakan bahwa kita tetap harus taat kepada ulil amri, ya, hanya untuk mempertahankan keutuhan soliditas umat Islam ini. Tetapi mereka terus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika mereka tidak bisa mengubah, ya, kekuasaan ini, pemerintahan yang zalim, yang buruk, yang tidak berpihak kepada Islam, ya, tetapi mereka tetap oke, kita akan ikuti Anda meskipun hati kami menolak, ya, kita tetap berada dalam barisan kaum muslimin. Tidak boleh kita mengkafirkan pemimpin, ya, walaupun dia zalim,
selama dia masih sholat. Selama dia masih sholat, kelihatan dia sholat, kita nggak boleh mengkafirkan dia, dan tidak boleh kita melakukan khuruj atau menjadi khawarij, ya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Tetapi ada perlawanan lain, ya, dari spiritual itu ya, yang mereka melakukan perlawanan. Itu yang pertama, menempuh itu. Nah, di Turki ini menarik kasusnya. Perlawanan terhadap sekularisme juga dulu selain oleh pengikut Rumi, itu juga oleh seorang tokoh yang lahir di Isparta, yang menjadi inspirator gerakan kebangkitan Islam di Turki. Ini adalah Badi'uzzaman Said An-Nursi, ya, seorang ulama besar, ya, yang menginspirasi lahirnya gerakan Islam politik di Turki ini. Ini juga melalui apa? Tulisan-tulisan, ya, tadabur Al-Quran dan hadis-hadis itu secara inspiratif menggerakkan masyarakat Turki. Jadi meskipun pemerintahan sekuler, azan dilarang, bahasa Arab nggak boleh, sekolah-sekolah madrasah ditutup, ya, tetapi mereka tetap punya apa? Sandaran spiritual, yaitu dengan adanya titik-titik kumpul, titik-titik halaqah berjamaah di masjid dan sebagainya, zikir-zikir, wirid-wirid dan sebagainya. Selama jelas itu. Nah, kalau Said Nursi itu dia tasawufnya, tarekatnya memang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak banyak hal-hal yang aneh-aneh dan menyimpang. Jadi saya pikir ini yang perlu kita pahami, ya, bagaimana Islam meletakkan iman, Islam dan ihsan itu secara seimbang, ya, tidak berlebihan, ya. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana nanti bukan hanya kita mentadaburi tempat, ya, melihat tempat, nampaklah sejarah, tapi juga bisa mengambil makna di balik itu semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.